Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Pernyataan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait sekolah wajib menggelar PTM atau pembelajaran tatap muka di wilayah PPKM level 1 dan 3 menuai pro dan kontra. Dan untuk membahasnya lebih mendalam, kami sudah terhubung dengan 3 narasumber melalui sambungan Zoom. Yang pertama, saya akan menyapa Komisi atau Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Syaiful Huda. Selamat siang Pak Syaiful Huda, apa kabar? Baik, selamat siang Mbak Nisa. Ya, selanjutnya ada Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Bapak Iman Zanatul Hairi. Halo Pak Iman. Halo. Baik, dan selanjutnya ada Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, selamat siang, apa kabar Pak? Selamat siang, Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat. Selamat siang Mas Iman, Pak Syaiful ya. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Nah, langsung saja ini saya akan ke Pak Syaiful terlebih dahulu. Pak Syaiful, kemarin Komisi 10 menggelar rapat dengan Mendikbudristek dan dari hasil raker kemarin, apa saja Pak pertimbangan untuk menggelar pembelajaran tatap muka pada wilayah PPKM level 1 sampai 3? Ya, memang sejak dari awal sebelum diberlakukan PPKM Januari, sebenarnya Komisi dengan Kemendikbud bersepakat untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Dengan berbagai pertimbangan sebenarnya, yang paling utama adalah pertimbangan sudah terjadi learning loss selama setahun setengah. Saat yang sama, banyak fenomena di bawah, di lapangan, terutama profil orang tua yang ekonominya menengah ke bawah tidak bisa berposisi mengganti posisi guru di rumahnya masing-masing. Nah, itu yang semakin menjadi pendalaman learning loss di berbagai tempat. Jadi kalau dilihat dari perspektif itu, memang harus secepatnya pembelajaran tatap muka itu dilaksanakan. Nah, hasil survei terakhir, kita mensepakati untuk level 1, 2, 3 Pemda Kabupaten seluruh Indonesia untuk bisa melaksanakan PTM. Nah, problemnya memang di banyak Pemda yang masih was-was, masih menghitung apakah sudah aman atau belum ketika dilaksanakan PTM. Nah, termasuk di Mas Ganjar di Jawa Tengah. Ya. Nah, saya kira memang kita sampaikan waktu itu kepada Kemendikbud, untuk Pemda punya pertimbangan matang kenapa berani membuka atau mengizinkan pembelajaran tatap muka. Nah, karena itu kita berharap Kemendikbud untuk berkolaborasi, untuk bertanya kepada Pemda, kira-kira kendalanya apa, ada masalah apa, dan di situ lalu dicari ruang komprominya yang terbaik, karena prinsipnya dari perspektif orang tua siswa memang menghendaki secepatnya ada pembelajaran tatap muka. Tentu publik harus dikasih tahu Mbak Nisa, Ya. pembelajaran tatap muka ini itu sifatnya masih sangat terbatas. Oke. Jadi masih 50% kehadiran, seminggu ya cukup 2-3 kali. Oke. Terus tidak perlu lama-lama di sekolah, cukup 2 jam, 3 jam. Karena semangatnya adalah mengembalikan suasana psikologis anak untuk kembali ke sekolah. Ya. Berarti memang Selebihnya berarti ya PJJ, jadi blended learning itu tetap harus kita laksanakan sampai COVID ini selesai. Oke, berarti dengan kata lain Pak Syaiful memang tetap ada protokol kesehatan dan juga indikator-indikator tertentu yang memang harus diterapkan dengan ketat begitu ya jika ada sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Tadi Pak Syaiful sempat menyebutkan di daerah ini juga ada
beragam begitu reaksinya. Saya punya data di sini, ada 12 daerah yang belum mengizinkan atau memberlakukan PTM di daerahnya masing-masing. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat di sini pembelajaran tatap muka ini sudah sesuai dengan SKB 4 Menteri. Saya ke Pak Ganjar, salah satu dari 12 daerah ini Jawa Tengah, Pak Ganjar. Kenapa itu, Pak? Apa saja pertimbangannya? Yang pertama-tama tentu jangan tergesa-gesa. Yang kedua, kalau diizinkan, saya kira saya sepakat dengan Pak Saiful tadi, boleh nggak otoritasnya diberikan kepada kami sesuai dengan kewenangan? Saya akan mengikuti. Artinya kita mesti prudent. Ada pertimbangan yang disampaikan Pak Saiful tadi menurut saya bagus banget. Dan saya juga mendapatkan sih, orang tua stres, anaknya juga ikut stres. Terus kemudian ya ada alasan karakter, ada alasan terjadi KDRT. Berbagai cerita itu ada. Namun kita juga harus mendengarkan apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi perhatian dari para dokter juga mesti kita pertimbangkan. Nah, saya punya data, kalau kemudian aturannya pada level 1, 2, 3 bisa melaksanakan, boleh nggak saya uji coba dulu? Maksud saya, kalau diuji coba, kita akan bisa melakukan assessment. Itu sarana prasarana siapa apa enggak? Gurunya udah benar-benar divaksin apa belum? Nanti berapa jumlahnya? Saya kira yang disampaikan Pak Saiful, saya 100% setuju. Karena begini, kami kemarin juga komunikasi dengan Bupati Wali Kota, sudah ada Mbak, SD langsung ikut saja. Pokoknya besok buka, begitu. Nah, Bupati sebelahnya langsung dibully. Oh, itu Bupati sebelahnya sudah, kenapa Anda nggak berani? Kita udah stres nih, gitu. Nah, sekarang antara stres dengan euforia penurunan kasus, ya, nanti kalau itu jadi satu, saya khawatir nanti ada outbreak lagi. Nah, lebih baik kita berangkat dari uji coba, berhasil, ditambah, dan seterusnya. Dan saya sepakat, kita buat simulasi gini kira-kira. Kalau satu kelas kurang lebih 30 orang, boleh nggak kemudian hari itu sesinya 3 kali, satu sesi itu boleh 2 jam, dan kemudian hanya sepertiga yang masuk. Sehingga kita bisa menjaga. Nah, konsepsi inilah yang Senin kemarin kita bicarakan, mudah-mudahan sore ini kami bisa membuat juklak agar masyarakat atau daerah-daerah yang sedang menyiapkan diri makin yakin gitu ya. Karena kita dengan Pak Menko Marinvest kemarin lagi bicara timbangan transportasi, bagaimana sarana prasarana agar juga nanti tidak bertabrakan dengan keramaian-keramaian di tempat umpama mall ya, keramaian di tempat restoran. Ya, kita lagi mempertimbangkan itu semua. Kita mau coba paralelkan dengan itu agar ya kita bisa hati-hatilah gitu. Oke, Pak Saiful, tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, sesungguhnya kewenangan memang ada di pemerintah daerah, Mbak Nisa. Ada di tangannya Mas Ganjar sebagai gubernur dan bupati-bupati. Nah, karena itu yang penting sesungguhnya publik harus dikasih tahu bahwa hampir pasti tidak ada apa yang disebut dengan pembukaan sekolah secara massal nasionalnya. Jadi betul-betul apa yang diceritakan oleh Mas Ganjar betul, ada kabupaten tertentu yang dia merasa siap memang diperbolehkan. Ada yang belum siap berarti memang belum. Nah, publik harus dikasih tahu memang ada risiko disampaikan oleh Mas Ganjar tadi itu. Risikonya dibully di kabupaten tertentu karena belum buka dan seterusnya. Nah, karena itu saya setuju Mas Ganjar kita kasih ruang. Tapi kami titip betul Mas, karena memang suasananya learning loss sudah mengalami pendalaman yang cukup luar biasa. Dan saya yakin ini menjadi pertimbangan kita matang-matang. Dan saya kira perlu sosialisasi yang matang itu. Ketika ada yang buka dan ada yang tidak, jangan lalu saling menyalahkan, publik saling menyalahkan. Jadi sepenuhnya sekali lagi komitmen sepenuhnya ada di tangan Pemda. Iya. Dan yang kedua Mbak Nisa, orang tua tetap menjadi opsi terakhir. Kalau anaknya nggak diperbolehkan, orang tua tetap ada opsi untuk melarang. Iya, karena memang Pak Saiful ini berdasarkan, saya mengutip begitu ya, pernyataan dari
Pak Nadiem Makarim, Mendikbudristek, yang dalam rapat kerja kemarin menyebutkan ada beberapa daerah nih yang memang belum menyetujui dilaksanakannya atau diberlakukannya PTM di daerahnya masing-masing. Bapak Ibu anggota Komisi 10 tolong bantuannya. Ada beberapa yang masih melarang PTM terbatas, dilarang oleh Pemdanya. Ini padahal sudah jelas mereka harus mulai melakukannya. Ya tolong. Nah ini seperti apa nih Pak Syaiful tanggapannya? Ya saya kira Mas Nadiem nggak cukup menghimbau di publik. Kalau perlu kan tinggal langsung nelpon ke Mas Ganjar. Kira-kira ada kendala apa secara psikologis Mas Ganjar kok belum, misalnya begitu. Karena perlu sampaikan sama Mas Ganjar, potensi untuk bisa tatap muka itu sebenarnya 63%, Mbak Nisa. Yang terlaksana baru 26%. Oke. Ketika dilakukan survei, jalannya ada di mana, itu karena khawatiran Pemda tidak berani mengeluarkan izin itu 64%. Oke, baik. Jadi memang perlu dialog. Oke, baik. Saya setuju Mas Nadiem langsung kontak Mas Ganjar. Kalau perlu kan bagus juga Mas Nadiem datang ke Arang sambil lihat dekat gubernuran Mas Ganjar, melihat situasinya seperti apa. Oke, baik. Kalau dari Pak Iman seperti apa? Tadi sudah mendengar pernyataan dari Pak Syaiful, singkat saja Pak Iman sebelum kita break dan nanti kita akan lanjutkan. Seperti apa kalau dari P2G menyikapinya? Betul, kami juga melihat ada gejala learning loss ya di antara anak-anak kita. Kan anak-anak kita semua, orang tua, guru, saya sendiri sebetulnya greget pengen PTM ya. Tapi melihat data yang ada, sepertinya kita belum bisa melaksanakan hal tersebut karena di beberapa sekolah yang sudah melaksanakan PTM terbatas, kita melihat banyak pelanggaran loh. Yang disebut seminggu 2 jam itu kayaknya nggak terjadi ya, karena hari itu bisa 4 jam, bahkan mungkin kemarin di DPR juga dikatakan di daerah Banten ada yang sampai lebih dari 4 jam gitu. Dan bangga mengatakan itu bisa terjadi. Jadi saya kira di sini kepala daerah mungkin ya Pak Ganjar bisa melihat bagaimana pengawasan Dinas Pendidikan daerah ya, karena itu sangat berimplikasi pada sekolah gitu, bagaimana mereka melaksanakan hal tersebut. Pada prinsipnya kami memang belum setuju untuk hal tersebut. Nah kita lihat memang nasi anak itu tidak menjadi aturan kewajiban di dalam SKB. Tetapi kan untuk kebijakan pembukaan sekolah, Kemdikbud itu kan memiliki dashboard ya. Di dashboard itu kesiapan sekolah hanya 57,77% sampai malam tadi. Tetapi kemudian mengatakan kesiapannya 63%. Ini yang selisih ini angka siluman atau seperti apa? Saya kira ini nyawa ya, sekolah dan juga anak. Saya pribadi udah nggak kuat PTM, tetapi nggak mungkin ya, tetap kita berpandangan pandemik ini nyawa dan keselamatan anak yang diutamakan. Kita PJJ online ini karena ini satu-satunya jalan ya. Paling itu saja. Oke. Baik, menarik disebutkan Pak Iman ini terkait implementasinya, namun tahan dulu Bapak-Bapak, kita jeda sejenak. CNN Indonesia News Hour akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Kita akan melanjutkan dialog bersama Pak Ganjar, Pak Syaiful, dan juga Pak Iman. Tadi di segmen sebelumnya Pak Iman juga menyebutkan ada beberapa masalah begitu yang memang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita kita hindari begitu terkait implementasinya. Tapi sebelum kita ke implementasinya, satu lagi yang tidak bisa kita pungkiri adalah kekhawatiran begitu dari orang tua manakala melepas anaknya pergi atau datang ke sekolah begitu di tengah situasi pandemi yang memang belum usai. Nah, ini seperti apa? Apa yang akan kemudian menjadi pertimbangan begitu? Apakah ada kebijakan yang nantinya mungkin akan dilakukan begitu terkait dengan pembelajaran tatap muka ini di daerah? Kita ke Pak Ganjar terlebih dahulu.
Iya Mbak, sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Saiful udah kami praktekkan ya. Jadi kalau orang tuanya nggak setuju nggak kita paksa. Jadi ada orang tua yang kepingin banget anaknya sekolah, anaknya juga kepingin banget ketemu temennya, itu nggak bisa dipungkiri. Dan ada orang tua yang masih takut gitu ya. Nah mungkin sekarang enggak. Ini saya punya datanya, bisa saya bacakan ya. Ya. Jadi September sampai Oktober 2020, Jawa Tengah sudah membuat pembelajaran tatap muka simulasi PTM yang pertama. Ini pemodelan ada 36 SMK dan SMA yang kita uji coba. Dan ini satu tidak sukses, yang lain sukses karena satu tertular. Kemudian 5 sampai 16 April 2021 kami uji coba tahap pertama, rintisan kami sebut demikian. Dan ini ada 35 MTS, 35 SMP, 35 SMA, dan itu kita berikan pendampingan. Nah pada saat kita melakukan itu, evaluasinya sih alhamdulillah saat itu bagus ya. Termasuk ada SMA dan SMK-nya 35 ikut. Ini evaluasi 19 sampai 23 April. Lalu 26 April sampai 7 Mei kami uji coba tahap kedua. Ini kami kasih judul setelah rintisan adalah perluasan. Ada self-assessment, pemetaan kesiapan PTM, lalu ada juga penambahan jumlah sekolah dan atau siswa. Ini sudah sampai tahap kedua. Nah, pada saat kami mau adaptasi kebiasaan baru, langsung deh kena PPM, nggak jadi. Jadi relatif sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi betul kami melakukan itu. Jadi kalau kemudian ada yang ingin segera dibuka, kami sudah siap sebenarnya. Kami sudah siap dan kemudian tinggal kita pilih-pilih saja tempatnya agar bahasa Jawanya itu jo kesusu gitu ya. Kita prudent, kita hati-hati. Jadi Mbak, kalau boleh saya katakan, total nih ya jumlah-jumlahnya, ini saya kebetulan lagi pegang data itu. Ya. Satuan pendidikan yang dulu pernah uji coba dan ini punya potensi yang paling tinggi untuk melaksanakan PTM terbatas, kira-kira ada 381 satuan pendidikan. Ini ada 70 SMP, 66 MTS, 90 SMA, 61 MA, dan ada 94 SMK. Nah, kalau ini sekarang katakan dari Pak Menteri, udah Jawa Tengah cepat, kami langsung ini siap, ini jalan ya. Yang lain nanti tinggal ngikuti menambah jumlah sekolah atau barangkali menambah jumlah siswa. Lalu bagaimana cara kita mengawasi? Kemarin terjadi di Solo, salah satu SMK ingin membuka, tapi tidak izin kami. Kalau tidak izin, kami nggak bisa kontrol. Jadi bukan kami membatasi, kami kemudian takut. Tidak. Tolong izin dulu. Agar nanti kita bisa melakukan assessment, kontrol gurunya, sarana prasaranya, metodologinya. Kemudian Mas Iman tadi sampaikan, jamnya disiplin apa enggak gitu ya. Sekali lagi, ojo ke susu gitu ya, agar kita bisa melakukan kontrol. Kalau iya itu terjadi, maka replikasinya nanti gampang kita lakukan karena apa? Kami punya data epidemiologisnya. Mana daerah yang kuning, daerah yang sudah hijau, relatif di tempat-tempat itu akan aman. Jadi kami bisa combining jadi satu dan kami bisa memutuskan itu. Jadi untuk Pak Menteri kita siap melakukan, tapi izinkan dengan data-data kami yang tadi saya sajikan, boleh nggak itu dulu yang kami laksanakan. Sehingga semua akan nyaman, dengan nanti nyontek aja, benchmarknya sudah ada. Oke. Begitu Mbak. Berarti uji coba terlebih dahulu begitu ya Pak Ganjar ya untuk di Jawa Tengah sendiri? Iya, kita udah uji coba sampai dengan tahap-tahap itu, tinggal kita nambah dan sekolah-sekolah yang sudah punya pengalaman yang sudah kita evaluasi itu, kami berani menyatakan mereka siap. Lain, dong ke sana, nanti kami ikut membantu mengadvokasi untuk mengawasi sehingga nanti Pak Menteri Pendidikan akan lebih enak untuk meninjau dan tadi Pak Saiful sampaikan, nanti kalau contoh itu mau dibuka, dari Komisi 10 datang, dari Kementerian Pendidikan datang untuk melihat, untuk dievaluasi bersama, saya kira itu akan menjadi contoh yang baik. Oke. Ke Pak Saiful sekarang. Pak Saiful tadi sudah disampaikan juga Pak Ganjar mengenai bagaimana tata cara yang diterapkan saat ini di Jawa Tengah. Lantas kalau dari Raker kemarin atau rapat kerja antara Komisi 10 dan Mendikbudristek kemarin, bagaimana Pak cara untuk memastikan agar pelaksanaan PTM ini kemudian benar-benar berjalan sesuai aturan? Karena di sisi lain tentunya ada kekhawatiran yang muncul terkait klaster sekolah begitu, mengingat untuk vaksinasi sendiri yang diwajibkan begitu hanya guru, siswa itu
tidak diwajibkan untuk divaksin untuk datang ke sekolah. Bagaimana Pak Syaiful menanggapinya? Ya sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar bisa jadi praktek baik ya di pemerintah daerah yang lain, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Yang pertama misalnya terasa betul well organized-nya, dimulai dari transisi untuk semacam pembukaan terbatas, terus kemudian nanti diperluas dan seterusnya itu. Saya kira ini bisa jadi model yang terbaik kita. Nah, catatan yang lain, kita sudah di Komisi 10 termasuk saya pribadi memang Mas Ganjar pada posisi mendorong secepatnya bisa terlaksana pembelajaran tatap muka. Nah itu kami juga sampaikan ke Kemendikbud, kira-kira bagaimana terobosan malah jadikan sekolah sebagai tempat yang paling safety, yang paling aman untuk anak-anak kita. Sebagaimana pondok pesantren menjadi praktek yang baik, yang sudah lama melakukan PTM, karena model boarding school. Tentu dengan berbagai risiko dan dengan berbagai manajemen risiko yang dilakukan oleh pondok pesantren. Tapi Pak lah menurut saya, walaupun pasti berbeda dengan sekolah-sekolah umum yang lain karena tidak boarding school gitu. Nah, kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh Mas Ganjar semakin didorong menjadikan sekolah menjadi tempat yang paling aman malah untuk anak-anak kita. Karena profilnya itu nggak pasti banyak terjadi di Jawa Tengah, Mbak Nisa. Misalnya ada orang tua punya anak 5, yang 4 sekolah, HP-nya ada 1, jam sekolah bersamaan gitu. Itu hampir pasti yang 3 nggak bisa sekolah. Terus pasti orang tua juga nggak bisa ngurus karena keterbatasan tempat di rumah dan seterusnya. Nah dalam situasi begitu, kok kelihatannya opsi untuk menjadikan sekolah malah menjadi tempat yang paling aman bagi anak-anak peserta didik kita ini, saya kira menjadi opsi terbaik. Dan model trial and error dilakukan oleh Jawa Tengah saya kira bisa jadi contoh untuk menuju sekolah menjadi tempat yang terbaik. Iya, berarti memang harapannya adalah dengan dibukanya secara bertahap PTM ini, sekolah ini tetap aman begitu ya Pak ya, tidak hanya untuk siswa dan juga orang tua atau keluarga mereka di rumah, tetapi juga untuk guru-guru. Nah berbicara mengenai guru-guru ini Pak Iman, bagaimana kemudian kesiapan guru-guru untuk menerima instruksi ataupun arahan begitu dari pemerintah dan juga dari Dinas Pendidikan Provinsi setempat terkait diadakannya pembelajaran tatap muka secara terbatas ini? Iya, tentu saja ya ketentuan itu kita mengikuti buku panduan yang dihasilkan dari SKB 4 Menteri tersebut. Namun kemudian menghadapi SKB ini kita melihat ada dua pernyataan yang sepertinya berbeda gitu ya. Misalkan dalam Pak Nadiem sendiri menyatakan tidak perlu ada vaksinasi anak yang dituntaskan, cukup guru-gurunya saja dulu, maka sekolah sudah bisa dibuka atau PTM. Tetapi kalau kami perhatikan ketika berkunjung ke Madiun, Pak Jokowi kemudian ini menjadi siaran pers di Presiden, di website resminya ini menyatakan bahwa vaksinasi untuk anak itu harus diselesaikan dulu sebelum ada PTM. Jadi kami kira di sini tentu kalau kami ikut yang mana, kami ikut presiden sajalah ya. Karena menurut kami anak didik kita dan saya guru itu kan tidak dipilih-pilih oleh virus ya. Jadi saya sih selamat ya karena sudah vaksin 2 kali. Selamat dalam pengertian protokolnya sudah dihadapi ya. Tetapi kan anak ini juga manusia, sudah gitu perbandingannya berapa antara anak dan juga guru. Meskipun ada ketentuan sekarang 50%, ingat kami, Menkes ini pernah mengatakan standarnya kalau bisa hanya 25%. Kemdikbud ini sekali lagi saya bahwa Kemdikbudristek maksud kami Pak Nadiem itu memang sudah bagus dalam pengertian membuat dashboard kesiapan belajar yang isinya itu item-item
seperti kesiapan fasilitas kesehatan, kesiapan gurunya, hal-hal terkecil seperti panah gitu ya, agar dia tidak bertubrukan di sekolah sebentar saja, tidak ada kantin dan lain sebagainya, itu sudah ada. Baik. Tapi sekolah yang melapor hanya 57,77%. Jadi bagaimana dengan Pak Nadiem semalam kemarin mengatakan bahwa ini adalah 63%. Ya. Selisih ini siapa dari mana gitu. Nah ini kami khawatir karena kan ya keselamatan yang utama tetap saja di masa pandemik ini adalah kesehatan panglimanya. Maka pendidikan sebagai satu-satunya jalan PJJ kita jalani. Meskipun kita juga tetap berharap ada PTM. Jadi kami kira ini di level atas ini memang mungkin ada persoalan serius sehingga soal vaksinasi ini belum akur. Lalu juga pengaturan ke daerah-daerahnya. Saya kira daerah itu kan authority. Mereka tahu hal-hal detail di daerah. Jadi saya kira Pak Iman, baik kalau diserahkan kepada daerah. Mohon maaf Pak Iman, memang kita tentunya ini menarik sekali untuk dibahas tapi sayangnya kita terbatas dengan waktu. Terima kasih Bapak-Bapak, ada Pak Syaiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR, ada Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan ada Pak Iman Zanatul Khairi, Kabid Advokasi Guru P2G. Saat ini sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Terima kasih. Ya, makasih Pak Saiful, makasih.